Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Mutia dengan NIM 194239193. Saya Enci Osana Jasa Sabila dengan NIM 194239195 dan Aklima Salai dengan NIM 194232201 akan mempresentasikan tentang tafsir ayat dan hadis tentang jual beli dalam bab harga dan pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga. Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan unsur lainnya adalah marketing mix menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Harga dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu asaman dan asir. Asaman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan asir adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fikih membagi asir menjadi dua macam. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Kemudian dasar hukum harga. Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya. Begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, selanjutnya ada konsep penetapan harga. Yang pertama ada penetapan harga Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua ada penetapan harga Abu Yusuf. Abu Yusuf mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Selanjutnya, konsep penetapan harga, ada penetapan harga Al-Ghazali. Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar. Sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai at-taman al-adil atau harga yang adil di kalangan ilmu muslim atau equilibrium price atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, dan Al-Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan. Ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastik, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Kemudian ada penetapan harga Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Kemudian ada faktor-faktor mempengaruhi harga. Yang pertama, kenaikan harga yang sebenarnya. Kenaikan harga yang sebenarnya ini bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, kenaikan harga buatan. Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah. Ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun, dan Rasulullah pun melarang kegiatan menimbun barang tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kenaikan harga kebutuhan pokok. Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan. Karena ini merupakan kebutuhan pokok orang biasa.
Sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa sehingga ia dapat dibeli dengan harga yang murah. Yang keempat, harga monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti-kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Kemudian ada pengertian pasar. Pasar secara syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa dengan uang, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Dan dengan melakukan interaksi, saling tarik-menarik kemudian menciptakan harga barang untuk diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan amaliyah. Konsep pasar dalam Islam. Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya mencakup tentang kegiatan transaksi di pasar yang jujur dan adil, serta beberapa hal dalam bertransaksi di dalam pasar. Dalam kegiatan transaksi termasuk mencakup di dalamnya jual beli di pasar, dan dalam muamalah semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Larangan penimbuhan terdapat dalam hadis sebagai berikut. Al-asru fi syuruti fil muamalatil hillu wal ibahatu illa bidalilin. Artinya, pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalat, hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Mekanisme pasar. Dalam konsep Islam, perdagangan di pasar harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Dalam bertransaksi, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas. Artinya, tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. B. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerjasama dengan tidak jujur. Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi. C. Dalam Islam, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil untung di atas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga. D. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.